Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dewinta Paramitotari dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam liputan 6 pagi daerah. Berbagai informasi penting dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah liputan 6 pagi hari ini selengkapnya. Pandemi COVID-19 telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main, sejak Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan puncaknya terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000. Sesuai dengan data yang kami rangkum pada buku Tren Pariwisata 2021 yang diterbitkan oleh Kemenparekraf. Jika ditotal sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4.052 juta orang. Bisa dibilang angka tersebut sangat memprihatinkan, karena dari total tersebut hanya sekitar 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019. Hal ini pun berdampak pada pendapatan negara di sektor pariwisata. Adanya pembatasan sosial berskala besar dan ditutupnya akses keluar masuk Indonesia menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar. Parahnya, penurunan wisatawan mancanegara berdampak langsung pada okupansi hotel-hotel di Indonesia. Bulan Januari sampai Februari, okupansi masih di angka 49,17% dan 49,22%. Namun, di bulan Maret menjadi 32,24% dan memburuk saat memasuki bulan April yaitu sebesar 12,67%. Dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata Indonesia juga terlihat dari pengurangan jam kerja. Sekitar 12,91 juta orang di sektor pariwisata mengalami pengurangan jam kerja dan 939.000 orang di sektor pariwisata sementara tidak bekerja. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Menurut data BPS 2019, sekitar 409.000 tenaga kerja di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia. Ada 3 fase penyelamatan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf atau Baparekraf, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Fase tanggap darurat fokuskan pada kesehatan, seperti menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas saat WFH, melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata, serta melakukan persiapan pemulihan. Selanjutnya adalah fase pemulihan, di mana dilakukan pembukaan secara bertahap tempat wisata di Indonesia. Persiapannya sangat matang, mulai dari penerapan protokol CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability di tempat wisata, serta mendukung optimalisasi kegiatan MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition di Indonesia. Terakhir adalah fase normalisasi, yaitu persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkat minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE. Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah Virtual Travel Fair sejak bulan Agustus sampai September 2020. Informasi tadi saudara sekaligus mengakhiri liputan 6 pagi kali ini. Saya Dewinta Paramitotari dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Salam SCTV.